Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Nugraha. Kali ini mau mempresentasikan terkait eh, penelitian saya yang berjudul Analisis Kestabilan Model Matematika terhadap Metapopulasi pada Penyakit Virus Ebola. Yang pertama, pendahuluan, yakni latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Virus Ebola ialah penyakit yang menjangkit manusia diakibatkan oleh virus Ebola. Jadi kerja virus Ebola ini ditularkan ke manusia melalui kontak langsung dan kontak dekat dengan lendir, darah, organ, atau cairan tubuh lainnya dari hewan yang sakit atau meninggal karena terinfeksi. Kemudian gejala pada virus ini dapat muncul setelah 2 hingga 21 hari setelah kontaminasi dan masa infeksi dapat berlangsung dari 4 hingga 10 hari. Jadi ketika virus masuk ke tubuh manusia, ia dengan cepat bereplikasi dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Dan penelitian ini telah dibahas oleh beberapa ilmuwan, di antaranya Leonard et al. Tahun 2014 dan juga Bauer and Castilla-Caves tahun 1994. Jadi pada Leonard et al. Tahun 2014 ini membahas mengenai SEIHR, di mana mereka memperkirakan tingkat kontak efektif dengan menggunakan estimasi kuadrat terkecil biasa untuk mendapatkan nilai optimal dari tingkat transmisi dan memperkirakan jumlah reproduksi. Dan untuk penelitian dari Bauer and Castilla-Caves tahun 1994, dia membahas mengenai penelitian SIR, di mana dinamika sistemnya itu terjadi dalam 2 tahap, yakni rentan terinfeksi dan terinfeksi hingga meninggal. Kemudian penelitian ini juga berlatar belakang dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 243, yakni tentang seruan untuk waspada kepada penyakit agar tidak ada peningkatan yang berkelanjutan. Jadi saya mengusulkan model matematika dengan rasa takut yang mempertimbangkan patogen di lingkungan dengan tujuan untuk mengukur efek ketakutan dan transmisi lingkungan pada dinamika penyakit virus Ebola. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana diagram kompartemen matematika terhadap metapopulasi pada penyakit virus Ebola. Yang kedua, bagaimana menganalisis kestabilan model matematika terhadap metapopulasi pada penyakit virus Ebola. Yang ketiga, bagaimana analisa dinamik dari model penyebaran virus Ebola dengan kompartemen SIHRDP. Dengan tujuan penelitian yakni mengetahui bagaimana analisis kestabilan model matematika terhadap metapopulasi pada virus Ebola. Dan juga manfaat penelitiannya yakni untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi kestabilan model matematika terhadap metapopulasi pada penyakit virus Ebola. Yang kedua, memberikan informasi mengenai model matematika pada metapopulasi terhadap penyakit virus Ebola, sehingga diharapkan data dapat dijadikan rujukan oleh tenaga medis dan pemangku kebijakan. Dan tentunya batasan masalah dari penelitian ini, yakni yang pertama, model metapopulasi didasarkan oleh dengan rasa takut yang mempertimbangkan patogen di lingkungan. Dan yang kedua yakni pada penelitian ini, individu yang lahir menuju rentan terkena penyakit virus Ebola karena bermula dari ibu yang sudah terinfeksi. Kemudian untuk metode penelitiannya, yakni yang pertama mempelajari, mengkaji, dan menelaah buku-buku dan referensi lain yang berhubungan dengan materi mengenai analisis dinamik. Yang kedua yakni menganalisis dengan menjelaskan asal mula model matematika terhadap metapopulasi pada penyakit virus Ebola, yang kemudian melakukan analisis kestabilan terhadap metapopulasi pada penyakit virus Ebola. Nah, tahapan ini ada beberapa tahapan lagi, yakni menentukan titik tetap, yang B melakukan linearisasi terhadap model matematika terhadap metapopulasi pada penyakit virus Ebola, yang C menentukan nilai eigen, yang D melakukan simulasi terhadap model matematika terhadap metapopulasi pada penyakit virus Ebola, yang E membuat kesimpulan.
Tinjuan pusaka yakni persamaan diferensial biasa linier dan non-linier. Yang ketiga, titik tetap atau titik kesetimbangan. Yang keempat, linearisasi. Yang kelima, matriks Jacobian. Yang keenam, nilai eigen. Yang ketujuh, bilangan reproduksi dasar, bifurkasi, virus Ebola, dan pencegahan penyakit menurut perspektif Islam. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung satu atau lebih turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui dan juga dapat mengandung fungsi itu sendiri dan suatu konstanta. Dan kemudian persamaan diferensial biasa, linear, dan non-linear, yakni variabel dependen dan turunannya dipangkatkan satu dengan koefisien tetap atau koefisien yang bergantung pada variabel independen, dan jika variabel dependen atau turunannya dipangkatkan lebih dari satu disebut dengan persamaan diferensial yang linear. Jika dengan koefisien konstanta atau koefisien yang bergantung pada variabel bebas, itu akan dikatakan persamaan diferensial biasa non-linear. Titik tetap atau titik kesetimbangan. Titik tetap suatu pemetaan adalah suatu himpunan sembarang dan yang merupakan pemetaan pada dirinya sendiri oleh pemetaan tersebut. Dari Musta'adah 2004 halaman 7. Kemudian linearisasi. Linearisasi adalah proses pendekatan persamaan non-linear dengan persamaan linear. Ini menurut Hardy-Ningsih tahun 2010. Kemudian matriks Jacobian. Matriks Jacobian merupakan matriks dari order pertama derivatif parsial dari faktor fungsi vektor nilai fungsi. Jadi matriks Jacobian ini dapat ditulis sebagai kayak gini, kayak DY1 X dan DY1 per do XN hingga do YM do XN gitu. Kemudian matriks ini juga dilambangkan dengan J sama dengan X1, bla 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 hingga Xn, dan do Y1 bla 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 sampai Yn per do X1 bla 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 sampai Xn. Ini dari Anton tahun 2000. Kemudian nilai eigen. Yang selanjutnya adalah bilangan reproduksi dasar. Jadi bilangan reproduksi dasar itu basic reproduction number yang dilambangkan dengan R0 didefinisikan sebagai bilangan yang menyatakan rata-rata individu baru yang dapat terinfeksi karena adanya individu yang terinfeksi masuk ke dalam populasi susceptible ini atau individu rentan. Kemudian untuk bifurkasi. Bifurkasi ini model penyebaran penyakit akan mencapai titik equilibrium yang stabil apabila memenuhi syarat yang sesuai dengan kriteria Hurwitz dari matriks Jacobiannya. Namun, suatu sistem dinamika model epidemi dapat berubah karena adanya perubahan sistem. Hal ini dinamakan bifurkasi dari Setiawan tahun 2009. Kemudian virus Ebola. Ebola disebabkan oleh infeksi virus Ebola yang disebut penyakit virus Ebola. Jadi di sini ada treatment yang dapat dilakukan oleh pasien Ebola. Yang pertama, pasien dirawat di ruang isolasi. Yang kedua, memberikan terapi simptomatis sesuai dengan temuan klinis. Yang ketiga, dilakukan pemantauan ketat untuk perdarahan dan komplikasi lainnya. Yang keempat, terapi definitif sampai saat ini belum ada. Kemudian pencegahan penyakit menurut perspektif Al-Quran. Jadi di sini ada Quran surat Yunus ayat 27 di mana berarti, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian pembahasan ini dari diagram kompartemen, kemudian ada analisis kestabilan yang nantinya menentukan titik tetap, kemudian ada bilangan reproduksi dasar dan titik equilibrium endemik. Jadi ada diagram kompartemen di sini. Jadi di sini ada model deterministik dengan 6 kompartemen. Kompartemen independen. Di sini ada S, yakni rentan, I terinfeksi, yang H ini
dirawat di rumah sakit. Kemudian yang R ini memulihkan, terus yang D ini meninggal, yang P ini kompartemen untuk patogen di lingkungan. Jadi virus ini diasumsikan kan ditularkan baik melalui kontak orang ke orang atau individu yang bersentuhan dengan objek yang terinfeksi patogen gitu. Jadi terjadi wabah kayak wabah Ebola di kayak suatu komunitas atau forum gitu. Nah, jadi tingkat perubahan nilai individu yang terinfeksi oleh virus Ebola terhadap kayak waktu gitu. Di sini ada DS, DT kayak gitu. Jadi kan di sini ada kayak kayak wabah itu kan bisa terjadi di komunitas dan virus gitu. Nah, jadi penularan kan dapat diasumsikan berkurang karena ketakutan yang sebanding dengan jumlah kematian. Nah, asumsi yang seperti ini itu didorong oleh gagasan bahwa individu menjadi kayak lebih berhati-hati karena mereka mengalami lebih banyak kematian akibat virus Ebola di suatu komunitas. Jadi hal itu kayak menyebabkan penurunan tingkat kontak. Jadi penulis memodelkan tingkat ketakutan dengan parameter E yang mengukur dampak ketakutan setiap orang meninggal. Jadi parameternya itu lebih dari 0. Dengan E itu sama dengan 0 kayak gitu. Mewakili rasa takut, mewakili tidak ada rasa takut sama sekali. Sedangkan 0 itu elemen lebih dari 0 itu kurang dari sama dengan itu tersebut. Jadi itu menunjukkan peningkatan tingkat ketakutan hingga maksimum dari yang ini. Nah, jadi kan itu kan masuk akal karena percaya bahwa tingkat kontak efektif akan berkurang dengan meningkatkan tingkat ketakutan. Jadi sehingga di sini ada lambda sama dengan B1 P per K tambah P ditambah B beta 2 itu I tambah N1 H tambah N2 D per 1 tambah ED. Nah, jadi di mana K itu adalah konstanta setengah jenuh, yaitu konsentrasi patogen yang dapat menyebabkan 50% kemungkinan infeksi. Nah, di sini beta 1 sama beta 2 itu itu adalah tingkat kontak efektif antara individu yang rentan dan patogen di lingkungan dan antara individu yang rentan dan orang yang terinfeksi yang masing-masing mengarah pada infeksi kayak gitu. Nah, jadi di sini ada DS per DT, yakni model itu kan diawali dengan individu yang lahir melalui seorang ibu yang sudah terinfeksi. Maka individu tersebut dianggap rentan. Ada beberapa model matematika yang menjadi persamaan melalui diagram kompartemen di sini, yaitu perubahan nilai individu yang baru lahir akan rentan oleh virus Ebola terhadap waktu dipengaruhi oleh individu yang baru lahir dari ibu yang terinfeksi, yang dimana di sini ada Pi. Hal ini dapat melalui dua proses, yaitu individu yang akan meninggal dan rentan, dan juga rentan pada individu yang terinfeksi. Di sini ada lambda S. Nah, jadi bisa dikatakan Pi dikurangi lambda ditambah mu S, gitu. Kemudian ada I, yakni terinfeksi, di mana perubahan nilai individu yang terinfeksi oleh virus Ebola terhadap waktu dipengaruhi oleh individu yang rentan terinfeksi. Kan dari sini, dari lambda S, akan berkurang dan dengan individu yang dapat pulih di sigma 1. Individu yang terinfeksi dan kemudian dirawat di rumah sakit, di sini ada sigma 2. Kemudian juga dengan individu yang meninggal karena terinfeksi. Ada sigma 3I dan orang yang meninggal karena penyebab alami, di sini ada mu I. Nah, hal ini dapat dirangkum di F1. Jadi F1 itu terdiri dari mu tambah sigma 1 tambah sigma 2 tambah sigma 3 di sini. Jadi
model dinamikanya yaitu lambda S dikurangi F1I. Kemudian yang H itu ada perubahan nilai individu yang dirawat di rumah sakit terhadap waktu dipengaruhi oleh individu yang terinfeksi dan dirawat di rumah sakit berkurang karena orang yang dirawat di rumah sakit itu meninggal karena penyebab alami. Di sini ada mu H. Kemudian juga individu yang dirawat inap kemudian dapat pulih. Di sini ada Y1H, dan juga individu yang melakukan rawat inap kemudian meninggal karena terinfeksi. Di sini ada Y2, mohon maaf, ini gamma 2H. Nah, jadi di sini ada 3 ini bisa dirangkum di F2. Jadi F2 itu ada mu tambah gamma 1 tambah gamma 2. Di mana model matematikanya yakni ada gamma 2I dikurangi F2H. Kemudian perubahan individu yang meninggal terhadap waktu di D ini dipengaruhi oleh jumlah individu yang meninggal karena terinfeksi. Di sini ada sigma 3, sini dari sigma 3 dengan individu yang melakukan rawat inap dan meninggal karena terinfeksi ada gamma 2H, juga dengan individu yang meninggal dan dikubur atau dikremasi dengan aman. Di situ ada rho D di sini. Jadi analisisnya yakni gamma 3I dikurangi sigma 3I dikurangi gamma 2H dikurangi rho D. Kemudian yang P ini merupakan perubahan nilai kompartemen untuk patogen di lingkungan terhadap waktu. Jadi di sini ada individu yang terinfeksi dan menumpahkan patogen ke lingkungan. Di sini ada alfa 1. Nah, jadi ada terinfeksi terus menumpahkan ke lingkungan dengan individu yang telah meninggal dan menumpahkan patogen ke lingkungan. Di sini ada alfa 2D. Kemudian berkurang dengan patogen dalam pembusukan di lingkungan dengan jumlah per kapita. Di sini ada theta P. Jadi Jadi modelnya ialah alfa 1I dikurangi alfa 2D dikurangi theta P. Kemudian untuk titik tetap yakni ada keberadaan titik equilibrium ialah terdapat pada model 2-6 yang tadi dengan menetapkan sisi kanan sistem 2 hingga 6 ialah 0 sehingga akan menjadi persamaan seperti ini. Jadi tinggal sama dengan 0, kemudian variabelnya dikasih tanda bintang yang terhadap waktu dengan persamaan 7 hingga 11. Kemudian didapatkan titik tetap H sama dengan ini, kemudian D, P sama S. Kalau S ini dari substitusi dari yang persamaan 7 dan 1. Kemudian diperoleh jika I itu sama dengan 0, maka diperoleh H, D, P itu sama dengan 0 dan S sama dengan P per mu. Jadi diperoleh titik keseimbangan seperti ini. Kemudian untuk bilangan reproduksi dasar. Jadi bilangan reproduksi dasar ini menggunakan metode next generation matrix yang nanti bisa menghitung RO. Jadi di sini dari dx per dt fx kurangi vx. Jadi dengan f ini ada matriks F. Kemudian setelah sudah diketahui matriksnya, selanjutnya dicari F inverse F kayak gitu. Jadi inverse dari F sudah diketahui di sini. Kemudian bisa didapatkan nilai eigen yaitu di RO. Nah, ini kita langsung udah dapat nilai eigennya. Kemudian titik equilibrium endemik. Jadi titik equilibrium endemik itu
dilakukan dengan mensubstitusikan dari S dan persamaan 8. Jadi ini yang S, kemudian ini persamaan 8. Jadi nanti menghasilkan ini. Kemudian karena ini panjang, jadi dibuat sederhana. A2, A2-nya itu ini, beta ini sampai sini. Kemudian ada A1 dari K hingga ini, kemudian A0 dari K hingga R0, kayak gitu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.